Selamat sore pencinta channel patroli CIA.com di mana saja berada. Wali Kota Kupang menyampaikan bahwa, kita sudah siapkan program unggulan dalam tahun ini untuk kita kerjakan, dan memang ada beberapa program lainnya yang ada hambatan seperti terlambatnya izin dari Hotel Aston dan LBK itu sehingga ketika mau memasukkan perencanaan itu, agak susah namun itu, saya sudah komunikasikan dengan Bapak Wakil Gubernur, Dr. Joseph Naesoi, MM dan Kementerian Pusat sehingga kita akan dilanjutkan dalam tahun ini, jelas Jericho. Lanjut Jericho, memang ada beberapa program yang terhambat, yang dimana sudah ada perjanjian dengan kementerian, namun permohonan itu akan tetap berjalan walaupun saya tidak lagi jadi wali kota, tetap program itu akan berjalan. Seperti drainase dan trotoar, bundaran El Tari, bundaran Patung Kirap dan penataan taman di pesisiran Pantai Pasir Panjang sampai Kampung Solor, dan TPA, bebernya. Jericho juga menjelaskan tentang penataan bundaran El Tari itu desainnya etnis dari TTU, dan ada motif-motif sabu seperti patung bundaran kirap itu akan diubah seperti hutan lontar dan batu karang yang tajam seperti di Inaboy, jelasnya. Menurut Jericho, bahwa di tahun berikut akan ada penataan daerah pantai yang merupakan kerja sama dengan pemerintahan pusat, pembangunan yang termasuk di depan Toko Arjuna dengan desainnya dari pinggir laut dengan lopo kecil untuk tempat bersantai dan berfoto. Sementara itu, untuk air bersih memang masih ada kesulitan karena terhambat oleh pemukiman penduduk dan terjal sehingga tidak bisa dikerjakan secara manual, serta pembangunan pipanisasi di Fontaine yang salah satu masyarakat di sana tidak mau pipa lewat halaman rumahnya, jelas Jericho. Dan untuk pembangunan tahap pertama dari pemerintah pusat, pembangunan itu direncanakan di Air Sagu tetapi karena COVID maka dipending sementara, akan tetapi ada permohonan pun di BTN Kolhua sehingga kalau masyarakat Kolhua menyetujui maka di Liliba akan dibatalkan. Sementara untuk pembenahan yang berikut pun akan dilakukan di TPA Alak agar lebih baik lagi. Sementara untuk program bedah rumah di tahun 2022 ini ada 359 unit yang terdiri dari dua bagian yaitu kerja sama dengan pemerintah pusat, dengan total bantuan dari pemerintah pusat sebesar 21 juta dan itu merupakan bantuan pusat sebanyak 249 unit rumah dengan persyarat harus ada sertifikat. Sementara kita dari kota dananya 30 juta, dengan total 110 unit rumah dengan syarat kalaupun tinggal di tanah orang harus mendapat izin, sedangkan bantuan pribadi pun seperti penambahan televisi, tempat tidur dan lain-lain itu dari setiap pribadi pemerintahan, jelas Wali Kota Kupang. Sementara untuk penerangan di setiap jalan di tahun ini akan ditambahkan, sehingga di setiap gang akan menjadi terang tetapi semua itu harus ada komitmen dari semua pemerintahan, karena banyak lampu yang dicuri, maka untuk menjaga kenyamanan itu kita akan memasang banyak CCTV di Kota Kupang. Tetap penataan kawasan pantai, nanti jalan lewat pantai itu, kecuali yang ada hotel-hotel itu kita tidak pasang inlet tapi pakai alang jalan alang aja. Yang lewat pinggir pantai yang sekarang yang putus-putus itu ketemu tapi termasuk kasus yang di Hotel M itu kita akan selesaikan. Jadi semua masyarakat akan jalan lewat sana bisa. Itu komitmen kita dengan pemerintah pusat. Dan itu nilainya cukup besar. Termasuk pembangunan di depan Arjuna, Bapak tahu Arjuna apa? Toko Arjuna. Toko Arjuna. Kupang itu kan ada sekarang terus parkir gitu. Itu nanti akan desainnya akan sampai di laut sana itu. Terus itu ada jalan lewat belakang laut itu ditembus di yang Tedis yang sekarang pantai Tedis itu. Dari situ ada logo-logonya dibikin di tengah laut. Logo-logonya orang bisa foto-foto. Ya semua di square kan dari atas itu juga temboknya hilang sampai laut sana. Square dan dibikin tengah square ke luar negeri itu Di Bapman. cuma di situ sebelah kanan itu kita akan dibikin seperti gereja ekumen yang besar sehingga konsepnya kalau kita perbaiki masjidnya di sebelah supaya agak bagus juga dari laut sana akan lihat oh ini ada gereja satu ada masjid satu
mau bikin tempat yang lain, tapi tempat yang bisa lain. Pas-pasan saya sudah masuk di atas batas itu dari sana bisa jadi kita akan. Nah itu cuma dua itu belum disetujui, belum approve karena ada kasus waktu Aston sama LBK itu kan izinnya terlambat. Jadi dia bilang itu ada dua izinnya belum keluar, bapak udah mengajukan ini lagi misalnya seperti itu. Jadi itu dipending dulu. Tapi yang jelas penataan kota ini menjadi perhatian dari pusat karena memang kita ada hubungan baik dan saya juga berterima kasih ada dorongan lagi dari Bapak Wakil Gubernur Pak Yosef juga berperan untuk membantu kami mengkomunikasi apa yang menjadi harapan kami dengan Pak Menteri. Saya juga datang ke sana ketemu Pak Menteri, didukung juga oleh Pak Yosef juga menelpon Pak Menteri supaya mendukung membantu kami. Jadi ini bukan semata-mata ketua saja, tapi juga ada Pak Wakil Gubernur ikut terlibat situ membantu kami sebagai sesama anggota DPR lah dulu kan itu. Toh juga nanti kebanggaan provinsi, kebanggaan Kupang. Terus pembangunan lain itu tetap akan jalan ke depan ini, drainase total dan juga air bersih. Air bersih ini yang sekarang lagi jalan kita beberapa tadi air bersih sudah hampir selesai 95%. Coba ada tadi gambarnya. Gambar air bersihnya. Jalan semua di sini dan kita ambil tanah orang semua. Jadi kita komunikasi untuk kita selesaikan tadi. Jadi ini yang di Muntal Sabu ini harusnya tanah yang kita beli baru sampai di sini, tapi ternyata dibangunnya lebih sampai sini. Jadi orang ada komplain dari sini. Jadi nanti akan kita selesaikan tadi untuk kita bayar saja yang sisanya. Kemudian yang ini sudah air bersih tadi, kalau Bapak kawan-kawan lihat ini 93,95% yang selesai. Jadi ini reservoir dari ini intake airnya masuk ke sini. Cuman ini ada masalah di si intake ini tadi ada lumpur banyak di sini. Itu dari dulu. Jadi kita ada kesulitan cara masuknya ke sini intake-nya gimana? Karena di sini rumah orang dan kerja semua. Kalau mau kerja pakai manual perorangan nggak bisa, susah sekali. Jadi intake ini, kemudian ini IPA-nya, terus reservoir NBS yang tadi ada masalah, kemudian reservoir yang 10 meter di alam, terus ada predestinasi di fontaine, ya, terus itu ada jaringan pipanisasi gitu. Nah ini juga ada masalah, ada saudara satu di sana dia nggak mau aktif lewat rumahnya dia, itu juga ada masalah situ. Jadi kita baru selesai ini lihat ini yang reservoir 3000 meter kubik di kantor operasionalnya dan jembatan pipa ini jadi hasil masalah. Jadi nah air ini baru tahap pertama Pak. Tahap pertama dari program bantuan pemerintah pusat untuk kita. Baru tahap pertama. Nanti tahap keduanya itu ada lagi hampir sama seperti itu, 150 juta air. Kemudian dalam perjanjian itu juga dia juga bangun nanti air sabu. Air sabu itu sekitar 75 liter per detik. Cuman kemarin ada COVID jadi air sabunya ini pending. Bisa jadi tanpa air sabu karena sekarang ini beberapa grup sudah setuju untuk pembangunan keluar. Tinggal kita sosialisasi baik-baik kepada saudara kita di Papua ya. Maunya gimana, intinya kita tidak mau merugikan mereka juga. Tapi yang penting bahwa pemerintah sudah setuju untuk rencana pembangunan di situ. Nah, dalam perjanjian kami itu kalau Kolgua sudah dibangun berarti Jilibanya sudah dibatalkan. Kalau Kolgua tidak jadi bangun maka Jiliba dibangun. Itu ya, karena Kolgua ini ada prioritas nasional, mungkin Kolgua akan menjadi salah satu prioritas nasional. Itu pembangunan yang mau kita kerjakan terus. Jadi tanpa saya pun nanti pembangunan akan jalan terus karena kita sudah punya dasar untuk pembangunan kota ini. Apa yang termasuk TPA yang menjadi momok buat kita, sampah di mana-mana yang masih open dumping harusnya sanitary landfill.
data landscape ini yang lebih bagus dibandingkan dengan open dumping. Jadi open dumping itu semua tahu-tahu aja di situ sembarangan. Jadi memang itu yang sudah dibawa tadi diperbaiki. Jadi pemerintah kota ini terus terang saja mendapat berkat banyak sekali untuk periode kepemimpinan Pak Jokowi sekarang. Kita akui. Justru sebenarnya yang paling bagus itu kalau jadi itu yang di sana tuh, yang di Francis ya. Cuma itu nggak jadi, belum jadi karena kendala-kendala sedikit dari kami lahan. Sudah jauh lebih bagus kan. Cuma di situ sedikit belum final ya, nanti tanggal pertengahan Maret ini baru kita bisa serahkan kita. Pertengahan Maret itu diresmikan. Karena mati-matian selalu boleh bang, terakhir yang datang foto duluan mereka. Mereka foto duluan dan memang kita harus menata kembali kota ini lebih bagus ya. Tapi sebenarnya begini, penataan kota ini hanya nomor 2, yang paling penting bantu saudara-saudara yang susah dulu. Itu yang paling penting. Apa kita foya-foya bagus kalau macam itu, terlalu banyak orang susah yang terus bisa tolong. Tapi kita berusaha terus lah, berusaha terus supaya tolong mereka. Sambil kita juga berusaha untuk membangun kota ini lebih bagus. Walaupun memang kota ini mereka ada perubahan, tapi harusnya bisa lebih bagus lagi. Penataan sampah belum secara baik, penataan taman-taman belum secara baik. Saya tahu persis secara baik. Kemudian juga manajemen sampahnya belum baik juga. Itu ya. Tapi lampu-lampu sekarang memang sudah jauh lebih bagus. Tahun depan ini jauh lebih banyak lagi lampu. Tahun depan itu saya beli 1.500 untuk yang 5 meter, itu masuk di ganggang. Jadi ganggang yang gelap-gelap itu akan terang untuk tahun ini. Tahun ini ke tahun depan? Tahun ini. Tahun 2022. Ada 1.500 lampu. Terus ada 790 lampu yang memang standar seperti biasa, yang masuk misalnya ke Neoni, Kolbua, segala macam itu yang di pinggir jalan. Itu ada 790 lampu. Dan ada 490 lampu yang dekoratif yang Bapak dong lihat kalau di altar ada yang putih, Bengkok sedikit. bengkok dikit itu. Itu kita akan taruh dari altar dari bandara altar di sana sampai dengan Patung Tilosa kiri kanannya. Itu sekitar 490 lampu. Itu yang kita taruh. Jadi mereka rasa tahun-tahun depan ini kalau pemerintah yang komitmen dengan apa yang kita sudah setuju bersama, maka kota ini akan jadi perubahan. Sekarang sudah berubah. Sekarang sudah harusnya lebih bagus lagi. Karena memang kelemahan kita sekarang kan kita tahu CCTV-nya belum banyak. CCTV ini kan banyak orang pencuri di lampu-lampu. Lampu yang bagus-bagus di Sonba itu orang kecabut habis semua. Ya. Rodok habis semua itu lampu-lampu RGB itu banyak yang hilang. Nah, jangan kan itu lampu yang Big Tree itu sudah 2-3 kali ganti. Makanya kita perlu banyak CCTV di kota ini. Jadi perlu dapat kepokolan sebentar. Iya, betul. Itu kan kita ingin mereka supaya sadar bahwa itu perlu keamanan ini bukan mereka merusak itu taman-taman. Nah, untungnya kita juga sudah punya UPTD taman yang akan mengatur taman-taman. Dan UPTD lampu sudah ada. Jadi mulai tahun ini sudah ada penataan jauh lebih bagus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nggak ada taman, nggak ada UPTD taman, nggak ada UPTD lampu. Jadi lampunya mereka urus sendiri. Lampu mati di mana mereka urus sendiri. Ada rumah untuk tahun 2022 ini ada 359 rumah. 359 rumah itu terdiri dari 2 kerjasama antara pemerintah Kota Kupang dengan pusat itu ada 249 rumah. 249 rumah. 249 rumah ini itu bantuan pemerintah pusat sekitar 21 juta, sekitar 20 juta,
dan kita sekitar 30-an juta, 35 juta, 30 juta gitu. Nah, sedangkan program yang kedua itu memang program yang memang pure atau asli program pemerintah Kota Kupang, itu bantuan rumah ke masyarakat sama ke orang miskin semua. Cuma syaratnya kalau yang dari Pemkot kerjasama Pemkot dengan apa namanya pusat itu ada syaratnya harus punya sertifikat. Yang orang bersangkutan yang punya sertifikat. Yang orang-orang yang secara ekonomi kita harus bantu, janda, baru, kemudian yang memang rumah tidak layak huni itu harus ada sertifikat. Nah, kemudian yang dari Pemkot punya yang 110 rumah itu tidak ada syarat sertifikat. Kalau memang rumahnya tidak layak huni dan itu dia tinggal di tanah milik orang lain, maka dia cukup minta izin dari pemilik tanah bahwa dia bisa bangun di situ. Jadi itu cukup kita langsung bangun, ada izinnya udah langsung bangun. Nanti kalau gimana kadang-kadang kan kita justru dalam banyak hal kita minta izin dari tuan tanahnya bisa dibangun misalnya. Jadi itu rumah total seluruhnya 359 rumah. Nah, dari jumlah itu semua nanti 10 rumah banyak juga nanti rumah-rumah yang tidak layak huni akan terbantu tahun depan. Maka total semua bedah rumah itu sejauh ini yang sudah dibiayai oleh Pemkot sendiri itu berapa banyak? Lebih tersuluk kayak apa? Kali 200 lebih. Nah, 200 lebih. Itu dari APBD kota. Iya. Cuma memang yang kemarin itu APBD kota dan juga uang pribadi kami yang habis. Ternyata pembiayaan tuh sewa hotel itu cukup mahal juga. Karena kita ajak mereka, kadang-kadang orang-orang ini ya mohon maaf rumah yang tidak layak huninya mereka juga nggak mau tinggal keluarga dan karena memang nggak ada keluarga, ya ada keluarga tapi di tempat jauh dan sebagainya, mungkin keluarga juga punya rumah yang sempit, jadi kita bawa mereka ke hotel. Dulu waktu rumah kita belum dihajar itu serangan roh jahat itu waktu bulan April itu mereka tinggal di rumah sama-sama kita di rumah jabatan. Jadi Seroja datang kita bubar sama-sama kan? kita pindah ke Hotel Maya, sementara saudara-saudara yang lain pindah ke rumah saudara yang lain juga. Jadi kita bubar sama-sama. Jadi itu apa namanya, beda rumah juga akhirnya mereka tinggal di hotel, jadi kita biayain di hotel. Kadang-kadang waktu itu targetnya 12 hari, tapi ternyata kadang-kadang bisa sampai 17 hari baru kita hotel selesai. Nah di samping itu juga kita biayai perabotnya. Saya beli sendiri perabotnya, ada tempat tidurnya, ada spraynya, spring bednya, spray bantal guling, bantal kepala, itu lengkap semua. Jadi spring bednya cukup besar, itu ukuran 2 orang itu yang king size ya, itu di situ. Kemudian ada meja dan kursi, dan kadang-kadang kita kasih tambah TV kecil untuk mereka. Nah, tapi kadang-kadang ada juga yang sudah punya TV, jadi kita nggak punya TV lagi. Nah, kasih. Dan itu uang pribadi, uang bukan uang dari pemerintah Kota Kupang. Kota Kupang itu hanya benar-benar bangun saja. Nah, uang pribadi ada juga saudara-saudara kita yang bantu Pak. Mereka juga beli tempat tidurnya. Memang nilainya nggak banyak. Satu rumah itu rata-rata kita perlu 5.600.000 sampai 6.600.000. Nah, 6.800.000 gitu. Karena kalau pakai TV dia jadi 6 juta lebih, sampai 7 juta. Kalau nggak pakai TV hanya 5.600.000 saja. Kita punya pembiayaan. Dan itu akumulasi juga apa ini Kaldera. dengan bedah rumah. Nah, ada setelah bedah rumah yang kami temui di lokasi, terkadang terjadi perselisihan antara pemilik tanah setelah bangun itu muncul. Oh, itu biasanya sudah ada. Identik seperti apa itu Pak? Tidak ada, itu karena pas bedah rumah itu sudah ada izin dari pemilik tanah baru bangun. Nanti orang sudah bangun baru datang meribut kan bukan kita pungutan lagi. Karena ada yang dihentikan di sana. Itu senjata. Oh, senjata.
jadi, memang sama jadi. Itu memang kalau dihentikan itu memang ini apa? Tanah lagi perkara rupanya. Di itu di lokasi di Manlai. Manlai. Satu rumah itu. Ya, itu sama jadi karena ternyata izinnya dari yang satu, ternyata ada perkara lain. Jadi memang